Yang seperti Gusmi gak ono. Gusmi itu Pak, saya terangkan sedikit. Yang dipakai Gusmi itu adalah karomah yang namanya apa? Kan karomah itu macamnya 3. Ada yang toyul ardi, toyul zaman, inkilabul a'yan. Biasanya Gusmi itu pakai inkilabul a'yan, kenyataan menjadi kenyataan yang lain. Biasanya minum whisky, diminum, itu sudah berubah, itu sudah berubah menjadi stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulamamul wa sulahisan ibadin Allah Jafiatan kursyarun jaliban khairan sampina binti malus wal afiyah wa la niyatin anna Allah yunawwiru qulubana qawalibana mal hidatu qal afaf wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal amtihan bihaqi sayyidi waladi adnan wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja marhaban bihudurikum. Kami sangat senang bertemu teman-teman seakidah dan sealiran, di mana pada masa-masa yang seperti ini kita harus mempertahankan diri. Kalau tidak, maka kita akan terlena. Karena pada umumnya mereka-mereka yang memaksakan kehendak kadang-kadang bikin masjid nanti diisi dengan khutbah-khutbah yang tidak karu-karuan. Kalau saya teliti memang aliran-aliran itu Pak, sumbernya itu dari orientalis. Orientalis itu orang kafir, Yahudi, Nasrani yang mempelajari Al-Quran, kadang-kadang sampai hafal Al-Quran. Senuk gurunya Van der Plas itu kafir, tapi hafal Al-Quran. Nah ini yang nulis Munjid itu juga orientalis. Munjid kaum musuh, kalau Muhid orang kita. Nah ini bahayanya di sana. Jadi mereka-mereka yang begitu menyimpang dari ajaran ala ahli sunnah wal jamaah menurut imam 4 itu, mereka itu memang diberi upah. Diberi upah. Untuk apa? Ya untuk menyesatkan kita ini. Itu namanya agen-agen syaiton yang dari dalam sendiri. Ya, dari dalam sendiri. Makanya kita harus waspada. Kita berhadapan dengan syaiton. Kita berhadapan dengan orang kafir. Berhadapan dengan orang munafik. Berhadapan dengan mukmin yang hasud kepada kita. Berhadapan dengan nafsu sendiri. Ya, ini. Memang al-mu'minu baina khamsati syada'id itu ya itu. Jadi kalau kita tidak tanggap, ya sudah. Fatatabi'una sunana man qablakum shibran bi shibrin dhiran bi dhiran hatta lau dakhalu jukhra zabbin lattaba'tumu. Nah ini. Jadi Nabi sudah mengingatkan pada kita, pasti kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum. Siapa? Ya Yahudi Nasrani itu.
sehasta sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta, sadiro gal didik, sehingga umpama orang-orang tadi masuk lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Ya sekarang ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat hakikatnya orang-orang seperti itu adalah didalangi oleh orang-orang orientalis. Itu menurut penyelidikan cendekiawan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang hakikat. Kadang-kadang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak sebenarnya, itu juga ada. Nah makanya terus kita mengikuti jejak ulama untuk mendirikan pesantren itu ya seperti itu, supaya mereka itu tidak ikut pada orang Yahudi dan Nasrani. Luar biasa Pak, Machiavelli itu segala cara dihalalkan, pokoknya dapat keuntungan. Apalagi adanya perang salib sampai 7 tahun dipimpin Lion Ricard, panglima dari Inggris. Itu 7 tahun tidak pernah menang. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang Islam, Raja Muzaffar Al-Kaukabari, termasuk saudara ipar, ini mengadakan maulid Nabi pertama kali. Jadi ulama-ulama dikasih uang Pak untuk mengarang maulid-maulid itu, diundang senegara. Akhirnya diceritakan mulai Nabi lahir sampai peperangan-peperangan, langsung semangat orang Muslim ini luar biasa. Perang terakhir menang Lion Ricard, akhirnya jatuh sakit, langsung stres. Lho ngono iku ditambani Salahuddin Al-Ayyubi itu dokter, ditambani diwacana ayat-ayat apa stresnya sebab apa, akhirnya sembuh. Setelah itu tanya, sapa sing ngobati aku? Ya iku panglima perang Islam Salahuddin. Oh ning ngono apik wong Islam, wis mulih, wis gak ono perang salib maneh. Sampai sekarang tidak ada perang salib. Itu loh Pak. Jadi kita ini kalah dengan orientalis itu, kalah cerdas ini. Memang kalah cerdas. Nah ini membuat alat-alat orang-orang yang tidak senang dengan sampeyan. Tahlil tidak boleh, sholawat tidak boleh, maulid tidak boleh, titik urafat, bid'ah, macam-macam. Dari dewe jago nih bid'ah, malah lucu kan ini, iya tak? Nah lucu. Ya ini loh Pak, sampean pun ngantos kita niki dibujuki wong ngoten-ngoten niku. Makanya ada pesantren, anak-anak dikurung di sini, dan pesantren yang lain kader nanti supaya minded utawa akidahnya ini betul-betul hebat untuk memerangi orang-orang seperti itu. Padahal orang Wahabi sendiri itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu banyak Pak yang menerangkan bab tawasul dan macam-macam, itu banyak. Kalau yai ngaji mafahim itu yang ditulis oleh Said Malik kita, itu kan banyak itu keterangan-keterangan seperti itu untuk memukul mereka itu. Dari gitu, jadi jangan kita terus mengikuti jejak-jejak orang yang seperti itu. Ini maksudnya kita mendirikan pesantren, pesantren seperti itu. Jadi supaya hatinya itu benar-benar kuat, kuat untuk perjuangan seterusnya. Nah, ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan Bapak. Mari kita bersama-sama berjuang ini
untuk memegang teguh ajaran kita dari Romo Yai Hasyim Asy'ari dan yai sepuh yang lain yang semua itu mempunyai banyak karomah. Tidak seperti mereka itu, tidak ada yang punya karomah itu. Sopo sing karomah kaya Mbah Hamid, gak ono. Ya Abdul Hadi, Zaid Langitan, tidak ada. Yang seperti Gus Semik gak ono. Gus Semik itu Pak, saya terangkan sedikit. Yang dipakai Gus Semik itu adalah karomah yang namanya apa? Kan karomah itu macamnya 3. Ada yang toyul ardi, toyul zaman, inkilabul a'yan. Biasanya Gus Semik itu pakai inkilabul a'yan, kenyataan menjadi kenyataan yang lain. Biasanya minum whisky, diminum, itu sudah berubah, itu sudah berubah menjadi stroke. Ya udah, kakaknya itu mi ngone kula haram. Jadi sapa? Cak haram. Bukano. Ayo sama nombe. Ombe. Ya stroke. Nah itu namanya inkilabul a'yan. Jadi stroke. Itu karomahe wong Indonesia sing akeh ya inkilabul a'yan iku. Toyul arzi ada tapi jarang. Apalagi toyu zaman, ngelempit zaman. Wah, tambah gak ono. Zaman dilempit kayak apa? Loh, Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid itu ngimami, gurunya itu di belakang, Habib Abu Bakar Al-Atos itu. Ini yang cerita anak saya Najib itu dari Yaman. Loh, gurunya Habib Ali itu di belakang, mari Habib Ali ngimami kondo. Ali, kon maca ono nggone salat Quran niku. Aku wis khatam Quran niku. Ya, jadi maca apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha apa maca apa? Aku khatam Quran pisan. Ya apa ngono iku? Ya sudah ndak ada seperti itu. Niku lho saged maca kulu ping 3 Pak ya. Khatam Quran itu. Maca kulu wae makmum kulu. Ping 9 ya khatam ping 3. Wah, hebat itu. Nah ini saya berterima kasih atas karawan panjenengan sami. Monggo bagi-bagi napa? Bagi-bagi pendapat, pengalaman nggih. Muga-muga kita niki diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nyuwun ngapunten mbok menawi wonten kekirangan-kekirangan nggih. Nggih pesantren nggih ngeten iki. Nggih nyuwun bahasami. Informasi pesantren Yai. Informasi pesantren niki biasanipun nggih lari-lari niku enten mulai TK, MI, mantun MI, terus sanawiyah, enten aliyah, terus enten perguruan tinggi Ingkafa niku komplek Jailani niku Ingkafa. Nek jamaah teng mriki mahasiswa. Nek sanawiyah kali aliyah teng mriko. Lah lari-lari teng mriki Pak nih aliyah niku nggih kewajiban ngapalno alfiyah, mangke diwisuda. Sanawiyah imriti maksud niku kelas 3 niku kudu apal terus diwisuda. Sing mboten apal nggih mboten diwisuda. Tapi nggih kathah sing apal. Cuman nggih cara mendalami niku enggak titik Pak, enggak bisa langsung. Begitu ngaji alfiyah terus langsung apal. Kok jawaban sing cerdas nggih saged. Engko bertahap. Kadang sampai di rumah baru terbuka pikirannya. Istiqomah ya begitu. Ya, karena di sini istiqomah jamaah. Ini jamaah diwajibkan semua santri. Nah, ini juga kalau keluar ini biasa istiqomah dalam menjalankan tugas. Nanti di luar juga istiqomah Pak, menjalankan tugas apa hobinya masing-masing. Misalnya ada santri di sini yang jadi perawat di Bunder itu, Saifuddin murid, dia merawat.
Misalnya saya luka gitu dirawat oleh Saifuddin ini, sampai sembuh. Dan dia itu bukan merawat orang satu, siapa yang memanggil didatangi. Perjuangannya itu begitu, didatangi dan telaten. Saya tanya, lah kon kok telaten ngene iki? Ya sekolah mondok sini Pak, mondok ini itu disiplin, jadi saya keluar juga disiplin. Makanya jadi apa saja keluar masih dodol bakso ya disiplin. Apa? Sarunge kope dilebokno rombong. Gawae jamaah-jamaah. Nah, disiplinnya itu yang kita ambil. Sebab ya itu ndak maksa. Nah, masa anak-anak ini jadi apa wis apa jare kamu? Sing penting kon salate. Jamaah. Ngoten ya ini. Nah niki sayang mboten saged rawuh nggih. Napa niku napa mboten kados biyen nggih. Mengan semangatnya yai itu luar biasa. Nah ini masih istirahat begitu. Kalau terpaksa ada habaib ya datang. Cuman kalau tidak seberapa ya istirahat yang banyak. Jadi istiqomahnya di sini al istiqomah khairun min alfi karomah. Ngoten Bang nggih. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Cukup. Pokoknya sama istiqomah jamaah wis. Ngajak tonggo-tonggo nang masjid-masjid jamaah wis khairun min alfi karomah istiqomah. Nah niku tadi karomah ingkilabul ayan sudah. Sing toyul ardi sing teko Indonesia nang Mekah melangkah tok teko kono toyul ardi sing dadi sikile ku Allah, sing dadi tangane ku Allah. Hadise riwayat Imam Bukhari, sing dadi pengrungu ya Allah, sing dadi peninggal ya Allah. Ya wis sebab disenengi Allah menjalankan fardu dan sunnah itu. Sing toyul zaman tadi sudah, Tayul Adhiyah sudah, nanti yang kilabul ayan itu banyak kita jumpai di mana-mana para wali-wali itu. Entah sampean di Sidoarjo itu wali apa kayak Mbak Ut barengan iku. Terus aneh-aneh nggih, Pak. Ana wong azan Jumat tempeling. Mbak Ut iki. Ana bakut kon mah bengel aku ambil bojomu wis adus kon. Dereng kok adus sih. Jorong adus azan. Kayak ngono iku lho wong dhewek niku Pak, ngoten niku kathah. Nggih ta? Ha liyane wong dhewek. Gak tumon kok situ gak ono. Gak tumon. Sing duwe karomah ngono gak tumon blas. Ha niku perlune pendidikan teng mriki. Wis pokoke teng mriki niku wis pokoke netepi ahli sunnah wal jamaah wis kudu dilakoni ngono mawon pun. Mboten kata-kata engko mulai gak dipaksa dadi apa sing penting istiqomah pun ngoten mawon. Nah, insyaallah nggih dongane yai nggih kare para asatid fa insyaallah dikabuli dening Allah sebab yaine guru-gurune niku nggih jeli anggenipun apa didik lan anggenipun taqarrub dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngoten mawon Pak, mboten kathah nggih. Sampeyan kedalan kok ngantuk kabeh. Kadang-kadang toyo niku lho Pak. Toyo biasa niki pH-e paling 6. Niki nek sampeyan wacana Fatihah mundak pH niku. pH niku keasaman. Kok sampai iso 30 Pak. Lah pH Zam-Zam niku pH swidak. Makane ge tombo bae Zam-Zam yo kena. Ngoten. Lah niki sampeyan wacana Fatihah 6 iso mundak Pak. Iso 30. Sampeyan enggak ada ukuran pH. Endi sing dadi dokter?
nggawa niku. Wah, niku nggih dibuktekaken saged. Tiang-tiang nih teng griya ya wacana Fatihah ngono wae. Misale niki Pak. Contoh mawon niki nggih. Ya. Niki contoh. Niki PH misale 1 2 3 4 5 6 nggih. Oh 6 niku mboten kula obahaken Pak. Nyuwun ten kene Allah niku. Mumet niku lho. Tasbih mumet. Nah, misalnya kita bacakan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Nah. Niki pun sece. Misalnya 10 20 30 nih Pak. Nggih ta? Nah, sampeyan nih Pak Yai biasa maca Fatihah iku. Ya mundak 30. Mbone sampeyan gak ngerti kula. Ya isa munda Pak. Nggih, yakin kula nih. Kadang-kadang tiang-tiang teng griya niku, Yai napa Pak? Niki mbak kula niki pun mboten saged napa-napa niki teng rumah sakit. Gak iso lapo-lapo pun saulan. Lho, gak obah, gak ontek. Nah sampeyan nedhi napa? Nggih donga jenengan nih lakar waras ya waras, lakar pejah ya pejah ya. Wis. Waras karepmu gak waras karepmu. Baca Fatihah. Mari ngombe mati. Ngoten Pak, wong NU niku kudu iso ngono nggih ta? Nggih, mbon ngoten mawon mboten kathah Pak. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.